Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM A1S124011 dari kelas A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 5 percobaan praktikum dan mensimulasikannya di aplikasi Tinkercad. Percobaan pertama yaitu pengendalian LED menggunakan Arduino Uno. Pertama-tama menyiapkan sebuah breadboard, lalu memasang 4 buah LED dengan warna yang berbeda-beda. Fungsi dari LED merah, hijau, kuning, dan biru sebagai indikator keluaran atau output. Lalu mengambil 4 buah resistor dan memasang pada breadboard dengan resistansi 220 ohm. Resistor dipasang pada breadboard untuk membatasi arus listrik yang mengalir dari Arduino ke LED. Hal ini bertujuan agar LED dan pin Arduino tidak rusak akibat arus yang terlalu besar. Selain itu, resistor membantu menjaga arus tetap stabil. Kemudian mengambil Arduino dan menghubungkan pada masing-masing pin. Kaki panjang anoda setiap LED dihubungkan ke pin digital Arduino melalui resistor, yaitu LED pertama terhubung ke pin digital 13, LED kedua terhubung ke pin digital 12, LED ketiga terhubung ke pin digital 11, dan LED keempat terhubung ke pin digital 10. Sambungan ini berfungsi sebagai jalur pengendali sekaligus jalur pengembalian arus listrik sehingga rangkaian menjadi lengkap. Ketika Arduino memberikan logika HIG pada salah satu pin digital, misalnya pin 13, tegangan sebesar 5 volt akan mengalir melalui resistor menuju LED 1 sehingga LED 1 menyala. Arus kemudian mengalir melalui katoda LED dan kembali ke Arduino melalui pin GND. Proses yang sama juga terjadi pada LED 2, LED 3, dan LED 4 melalui pin digital 12, 11, dan 10 sesuai dengan urutan yang telah diprogram. Ketika Arduino memberikan logika low, aliran terputus sehingga LED yang bersangkutan akan mati. Dengan adanya sambungan GND, arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tertutup sehingga setiap LED dapat menyala dan mati sesuai instruksi program yang dijalankan. Setelah semua rangkaian terhubung, langkah berikutnya memasukkan kode program. Pengendalian LED menggunakan Arduino adalah proses mengatur nyala dan mati LED melalui perintah program yang dikirimkan ke pin digital. Arduino berfungsi sebagai pengendali utama yang memberikan sinyal HIG tegangan 5 volt untuk menyalakan LED dan low 0 volt untuk mematikan LED. Dengan bantuan resistor, arus listrik dibatasi agar LED tidak rusak. Setiap LED dihubungkan ke pin digital yang berbeda sehingga masing-masing LED dapat dikendalikan secara terpisah. Proses ini dilakukan secara berurutan sehingga menghasilkan efek LED menyala bergantian. Percobaan kedua yaitu pengendalian LED dan tampilan LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno. Langkah pertama yaitu memasang 4 buah LED dan 4 buah resistor secara sejajar, lalu mengambil kabel jumper untuk memasang pada masing-masing pin Arduino, yaitu pin 13, 12, 10, dan 11 pada masing-masing resistor. Lalu pada rangkaian ini Arduino digunakan sebagai pengendali utama yang mengirimkan data ke LCD 16x2 melalui beberapa pin digital dengan mode 4 bit. Pemasangan dimulai dari pin catu daya LCD yaitu VSS dihubungkan ke GND Arduino sebagai ground, sedangkan VDD dihubungkan ke 5 volt Arduino sebagai sumber tegangan. Selanjutnya pin VO kontras LCD dihubungkan ke potensiometer agar tampilan huruf pada LCD dapat diatur terang atau gelap sesuai kebutuhan. Untuk pin kontrol RS register seles dihubungkan ke pin digital 12 Arduino yang berfungsi untuk membedakan antara data dan perintah.
Pin E enable dihubungkan ke pin 11 Arduino sebagai sinyal pemicu untuk mendeteksi data yang dikirim ke LCD. Sedangkan pin RW dihubungkan ke GND agar LCD hanya bekerja pada mode penulis read only, sehingga tidak terjadi pembacaan data dari LCD ke Arduino. Kemudian untuk jalur 4 bit, pin D4, D5, D6, dan D7 pada LCD dihubungkan masing-masing ke pin digital 5, 4, 3, dan 2 pada Arduino Uno. Jalur ini digunakan untuk mengirim karakter atau teks yang akan ditampilkan pada layar LCD. Selain itu, bagian backlight LCD juga dihubungkan, yaitu pin A anoda lampu latar ke 5 volt dan pin K katoda ke GND agar layar LCD terlihat lebih jelas saat menyala. Kemudian memasukkan kode program untuk memulai simulasi. Ketika simulasi dijalankan, Arduino akan membaca kode program yang telah dimasukkan, kemudian mengirim sinyal ke LED dan LCD sesuai instruksi. LED akan menyala atau mati sesuai dengan perintah digital, sedangkan LCD akan menampilkan tulisan yang sudah ditentukan oleh program. Dalam proses ini menunjukkan bagaimana kode program dapat mengendalikan perangkat keras. Percobaan ketiga yaitu sistem input-output menggunakan LED, push button, dan LCD 16x2. Langkah pertama yaitu memasang LED pada breadboard, yaitu sebanyak 4 buah. Lalu mengambil 4 buah resistor dan memasang sejajar dengan LED. Lalu mengambil 2 buah push button. Pemasangan komponen ke pin Arduino Uno pada rangkaian push button dan LED dilakukan dengan menghubungkan setiap komponen sesuai fungsi input dan outputnya. Push button dipasang sebagai input dengan cara menghubungkan salah satu kakinya ke pin digital 2 Arduino, sedangkan kaki lainnya dihubungkan ke pin GND atau ground. Hubungan ini berfungsi agar Arduino dapat membaca perubahan sinyal ketika tombol ditekan atau dilepas. Jika diperlukan kestabilan sinyal, dapat ditambahkan resistor 220 ohm sebagai pull down antara pin 2 dan GND untuk menggunakan mode internal pull off pada program Arduino. Selanjutnya, LED dipasang sebagai output dengan cara menghubungkan kaki panjang LED anoda ke pin 13 Arduino Uno. Kaki pendek LED katoda tidak langsung ke GND, tetapi terlebih dahulu dihubungkan ke resistor 220 ohm untuk membatasi arus listrik agar tidak rusak. Setelah itu, ujung resistor dihubungkan ke pin GND Arduino. Dengan susunan ini, Arduino dapat mengendalikan LED untuk menyala dan mati sesuai perintah program yang proses input dari push button. Setelah semua rangkaian terhubung ke setiap pin, langkah berikutnya yaitu memasukkan kode program. Sistem ini bekerja dengan konsep dasar input-output digital. Pada Arduino, push button berfungsi sebagai perangkat input yang memberi sinyal logika high 1 atau low 0 ke Arduino ketika ditekan atau dilepas. Ketika push button ditekan, Arduino membaca perubahan status tersebut melalui pin digital input. Arduino kemudian mengirim perintah ke LED sebagai output, yaitu menyalakan atau mematikan LED. Percobaan keempat, pengendalian motor servo dan LED menggunakan Arduino berbasis input potensiometer. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan sebuah breadboard, lalu memasang 3 buah LED serta 3 buah resistor dengan resistansi 220 ohm. Penghubungan LED dan resistor pada Arduino untuk memiliki fungsi sebagai sistem output yang menampilkan hasil kerja program, sekaligus menjaga keamanan rangkaian. LED berfungsi sebagai indikator visual yang akan menyala atau mati sesuai perintah dari Arduino, sedangkan resistor berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk ke LED agar tidak melebihi batas maksimal. Tanpa resistor, LED dapat mudah rusak karena menerima arus berlebih.
Pemasangan potensiometer ke Arduino dilakukan dengan menghubungkan 3 kaki potensiometer sesuai fungsinya. Kaki pertama potensiometer dihubungkan ke pin 5 volt Arduino sebagai sumber tegangan. Kaki kedua bagian tengah wiper dihubungkan ke pin analog AO Arduino yang berfungsi untuk membaca perubahan nilai hasil putaran potensiometer. Sementara itu kaki ketiga dihubungkan ke pin GND ground. Pemasangan motor servo ke Arduino Uno dilakukan dengan menghubungkan 3 kabel utama pada servo. Kabel pertama, kabel sinyal, biasa dihubungkan ke pin digital 9 Arduino yang digunakan untuk mengirim sinyal PWM. Kabel VCC kedua dihubungkan ke pin 5 volt Arduino sebagai sumber daya listrik untuk servo. Kabel ketiga, GND, dihubungkan ke pin Arduino sebagai jalur ground. Pemasangan ini Arduino dapat mengatur pergerakan servo berdasarkan sinyal dikirim sesuai nilai input dari potensiometer. Setelah kode selesai dimasukkan, klik tombol Start Simulation untuk menjalankan rangkaian. Pada tahap ini Arduino akan mulai membaca input dari potensiometer dan mengirimkan sinyal ke servo dan LED sesuai program. Selama simulasi berjalan, putar knob potensiometer untuk melihat perubahan pada motor servo dan LED. Motor servo akan bergerak sesuai sudut yang dipetakan dari nilai analog potensiometer, sedangkan LED akan menyala lebih terang atau redup tergantung pada pengaturan PWM di program. Setiap perubahan pada potensiometer langsung mempengaruhi gerakan servo dan intensitas cahaya LED. Percobaan 5 yaitu traffic light atau lampu lalu lintas. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan sebuah breadboard dan memasang 9 buah LED. LED berfungsi sebagai indikator utama yang menampilkan sinyal warna merah, kuning, hijau untuk mengatur arus kendaraan. Setiap LED memiliki peran tertentu, yaitu LED merah sebagai tanda berhenti, LED kuning sebagai peringatan atau transisi, dan LED hijau sebagai tanda kendaraan boleh berjalan. Dengan adanya LED, informasi pengaturan lalu lintas dapat disampaikan secara visual dan mudah dipahami oleh pengguna jalan. Lalu memasang 9 buah resistor, di mana resistor berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke setiap LED agar tidak berlebihan. Oleh karena itu, resistor biasanya 220 ohm dipasang secara seri dengan LED untuk menjaga keamanan komponen. Selanjutnya, menghubungkan pin GND ke breadboard. Lalu menghubungkan masing-masing LED ke pin digital Arduino. LED merah dihubungkan ke pin digital 13 Arduino, LED kuning ke pin digital 12, dan LED hijau ke pin digital 11. Setiap kaki panjang LED anoda dihubungkan ke pin digital tersebut, sedangkan kaki pendek LED katoda disambungkan ke resistor 220 ohm. Pada rangkaian traffic light atau lampu lalu lintas, Arduino menggunakan beberapa pin digital sebagai output untuk mengendalikan LED merah, kuning, dan hijau. Setiap pin memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan LED yang terhubung. Misalnya pin 13 digunakan untuk mengontrol LED merah yang berfungsi sebagai tanda berhenti. Ketika pin diberi logika high oleh program, maka LED merah akan menyala, dan ketika low, LED akan mati. Selanjutnya pin 12 digunakan untuk mengontrol LED kuning, berfungsi sebagai lampu peringatan atau transisi. LED kuning akan menyala saat Arduino memberikan sinyal high pada pin ini, biasanya dalam waktu singkat, sebagai tanda perubahan dari berhenti ke jalan atau sebaliknya. Sedangkan pin 11 digunakan untuk mengontrol LED hijau bahwa kendaraan bisa boleh berjalan. Setelah memasukkan kode program dan menekan Start Simulation, ketiga LED yaitu merah, kuning, dan hijau akan menyala secara bergantian sesuai urutan dan waktu yang telah diatur. Baiklah, itulah 5 percobaan praktikum yang dilakukan di laboratorium dan disimulasikan di aplikasi Tinkercad. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.